Advokasi Kelompok 7. Di sini kita akan membahas isu-isu terkait adiksi nabza, di mana sekarang masalah-masalah ini selalu tersembunyi tetapi nyata. Jadi, mari kita buka mata dan hati kita untuk membahas terkait masalah ini lebih dalam, serta mencari solusi bagaimana cara mengatasi seseorang yang telah menggunakan narkotika tersebut. Yuk kita simak videonya. Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang remaja berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Hai teman-teman, apakah kalian pernah dengar narkoba? Atau pernah dengar nggak istilah ganja dan sabu-sabu? Nah, ini artinya kamu harus waspada dan jangan mencoba ya. Banyak dari remaja seperti pelajar yang terjerat narkoba karena rasa ingin tahu dan mengikuti ajakan teman-temannya. Nah, jika sudah terjerat narkoba, bukan hanya tubuh yang rusak, melainkan fisik juga rusak. Jadi, itu membuat kita merasa kehilangan masa depan dan juga hubungan sosial. Apa sih itu arti narkoba? Nah, narkoba itu ialah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi isi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental juga loh. Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat aktif lainnya. Nah, psikotropika itu terdiri dari bahan tanaman atau bukan tanaman yang dimana dari sintesis atau semi sintesis. Nah, ini biasanya membuat pengguna merasakan efeknya seperti ketergantungan. Contohnya ganja dan morfin. Psikotropika adalah bahan alami atau buatan. Nah, biasanya pengguna dari efek ini itu dapat mempengaruhi kerusakan saraf pusat. Contohnya itu adalah obat tidur. Bahan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat lainnya yang dapat mempengaruhi kesadaran dan pikiran. Nah, ini contohnya adalah kafein, alkohol, nikotin. Sedangkan itu, menurut undang-undang, narkoba dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada narkoba digunakan sebagai obat atau terapi karena potensi tinggi yang menyebabkan kecanduan. Contohnya apa? Seperti ekstasi, sabu-sabu, opium, heroin, dan ganja. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pengobatan tetapi sebagai pilihan terakhir. Contohnya itu adalah metadon, morfin, dan petidin. Yang ketiga atau yang terakhir, nah jenis ini masih digunakan sebagai pengobatan tapi ringan yang membuat kecanduan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kodein. Penyalahgunaan narkoba ternyata ada di hampir semua kalangan. Narkoba bisa menjerat siapa saja, baik itu pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa, kaya maupun miskin, pejabat maupun pengangguran, sampai profesor maupun orang yang tidak sekolah. Peredaran narkoba memang tidak memandang umur, jenis kelamin, status sosial, maupun tingkat pendidikan. Lalu, apa ciri-ciri umum dari pengguna narkoba? Ciri yang bisa diamati misalnya mata memerah berair, lesu, tidak fokus ketika diajak berbicara, dan mengalami perubahan sikap seperti mudah marah atau menjadi malas.
Lalu, apa saja dampak yang dialami oleh pengguna narkoba? Di antaranya adalah yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan akan kekurangan cairan. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Pemakaian narkoba dengan dosis yang berlebih juga dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Yang ketiga, gangguan tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebih, efeknya justru akan membuat tubuh menjadi rileks sampai hilang kesadaran. Sebaliknya, ada juga narkoba yang menyebabkan pemakaiannya malah kesulitan untuk tidur. Yang keempat, gangguan kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Yang kelima, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan, maka dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Lalu ada pencegahan penggunaan seseorang yang terkena ataupun kecanduan nafsa. Yang pertama itu ada pendidikan dan pemahaman, di mana kita harus memberikan edukasi tentang bahaya dan konsekuensi penggunaan nafsa tersebut, baik melalui program di sekolah ketika kita menjadi seorang konselor atau kampanye sosial atau media massa, karena ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan resiko yang terkait dengan penggunaan nafsa. Lalu yang kedua itu ada penegakan hukum, di mana harus ditingkatkan penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan nafsa ini. Itu meliputi pengawasan ketat terhadap penjualan ilegal, penggerebekan laboratorium narkotika, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika. Lalu, yang ketiga itu ada penguatan komunitas, di mana membangun komunitas yang peduli dan mendukung dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga agama, organisasi sukarela, dan pemuda. Itu komunitas yang kuat ini dapat mendukung atau memberikan dukungan yang alternatif positif bagi individu. Lalu yang keempat itu ada penguatan keluarga. Nah, ini sangat penting ya, di mana membangun hubungan keluarga yang kuat serta mendukung antara orang tua maupun antara orang tua dan anak. Karena lingkungan keluarga ini kalau kita positif itu dapat menjadi faktor perlindungan terhadap pengguna nafsa. Itu memberikan dukungan emosional kita dengan melalui komunikasi yang terbuka. Mari bersatu melawan nafsa dengan edukasi, dukungan, dan komitmen. Kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah bersama. Kita bisa melindungi diri kita, bisa melindungi keluarga kita. Nah, terima kasih telah nonton video kami. Kami berharap semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dengan baik. Ingatlah, adiksi nafsa ini tidak hanya sekedar tentang zat, tetapi berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Jadi, mari kita jaga kesehatan jiwa kita dan saling mendukung. Karena setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan pulih dan berkembang. Sampai jumpa.